Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah edisi spesial untuk menjawab 5 pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan ini semuanya adalah peserta baru penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga BPNT program sembako. Jadi buat yang lainnya yang mungkin juga adalah peserta baru program bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT dan juga bansos lainnya, pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini ada beberapa sedikit informasi yang akan saya sampaikan terkait peserta baru penerima bantuan sosial. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu datangnya dari akun yang bernama Kak Nuraini. Katanya dia adalah peserta baru program Keluarga Harapan atau disingkat PKH, dan di kertasnya itu katanya PKH tahap 3 cair pada hari Senin lalu. Tapi cairnya di kantor pos dan tidak punya kartu KKS. Kira-kira bulan selanjutnya bakal dapat lagi nggak ya untuk PKH-nya? Oke, jadi untuk jawabannya, pertama untuk PKH-nya di situ di kertasnya tertulis tahap 3 dan cair melalui PT Pos. Benar saja karena memang untuk pencairan bantuan sosial PKH ini terbagi menjadi 2 metode, sebagian melalui PT Pos dan sebagian melalui KKS. Dan kebetulan mungkin Kak Nuraini ini cairnya melalui PT Pos. Dan pertanyaan berikutnya, dia belum memiliki kartu KKS. Jadi seperti biasanya memang seperti itu, apalagi untuk peserta baru validasi by system. Dan ini sepertinya PKH murni ya. Kalau PKH murni biasanya memang untuk kartunya belum ada dan ini sedang proses pengiriman dari pusat. Nanti apabila kartunya sudah ada tersedia di Bank Himbara terdekat, maka nanti akan diinfokan langsung melalui pendamping sosialnya untuk datang ke Bank Himbara tersebut melakukan aktivasi buku rekening, dan di sana juga akan dilakukan pendistribusian kartu KKS. Kemudian pertanyaannya, apakah kira-kira bulan selanjutnya bakal dapat PKH lagi nggak ya? Nah, ini untuk bulan selanjutnya belum tentu dapat karena untuk PKH ini apalagi yang cairnya melalui PT Pos bukan per bulan sekali ya, melainkan per 3 bulan sekali. Jadi per tahap namanya. Per tahap ini terbagi menjadi 4 tahap dalam setahun, alias kalau dibagi per 3 bulan sekali cairnya. Dan apabila Kak Nuraini ini datanya masih tetap aman, bagus semuanya valid dan tetap aktif sebagai penerima bantuan sosial, maka insya Allah di tahap berikutnya bansos PKH-nya akan cair lagi. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari akun yang bernama Kak Rina. Katanya di sini Kak Rina sudah menerima bansos PKH dari PT Pos, tapi dalam aplikasi cek bansos Kemensos, Kak Rinanya ini belum terdaftar menjadi calon KPM BPNT dan PKH bansos. Kira-kira dana bansos yang didapatkan ini dananya bersumber dari mana? Dan ia melihat untuk penerimanya juga bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Oke, jadi untuk jawabannya, pertama, kalau memang di aplikasi cek bansos atau di DTKS di sana belum menjadi peserta PKH maupun BPNT atau belum terdaftar sama sekali namanya di DTKS, bisa jadi ini bukanlah bansos PKH karena syarat untuk mendapatkan PKH dan juga BPNT harus terdaftar atau terdata terlebih dahulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi pada saat dicek namanya di sana di DTKS, namanya belum terdapat sama sekali sebagai peserta PKH maupun BPNT, bisa jadi dana bansos yang Kak Rina terima di PT Pos ini bukanlah PKH atau BPNT karena untuk setiap wilayah ada bantuan sosial programnya tersendiri juga yang mana dananya itu bersumber dari daerah atau provinsi, dan untuk metode pencairannya bisa juga melalui PT Pos atau Bank Himbara atau bank daerah masing-masing ya. Jadi bisa saja bansos yang Kak Rina terima ini bukanlah PKH atau BPNT. Nah, jadi buat yang lainnya apabila menerima bantuan sosial dari PT Pos misalnya atau dari melalui manapun itu, Bapak Ibu harus menanyakan juga ini tuh bansos apa, sumbernya dari mana, dan alasannya apa kenapa saya mendapatkan bansos tersebut. Karena kalau untuk PKH itu sendiri atau BPNT pasti namanya sudah ada di DTKS, tapi kalau namanya nggak ada di DTKS berarti ini bukan bansos PKH maupun BPNT.
Pertanyaan selanjutnya datangnya dari akun yang bernama Kak Fazril, dan pertanyaannya katanya dia baru saja menjadi peserta baru PKH dan baru aja mengambil bansosnya melalui kantor pos. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan kartu PKH atau kartu KKS? Petunjuknya seperti apa? Oke, jadi untuk jawabannya, karena Kak Fazril ini adalah peserta PKH baru dan ini PKH murni. PKH murni itu artinya bukanlah penerima BPNT sebelumnya ya. Kalau PKH irisan BPNT itu adalah yang mana sebelumnya ia adalah penerima BPNT lalu kemudian mendapatkan PKH. Nah, itu biasanya dia sudah punya kartunya dan sudah langsung otomatis masuk melalui kartu KKS-nya atau melalui PT Pos juga biasanya. Tapi karena Kak Fazril ini adalah peserta PKH murni, ya memang belum memiliki kartu PKH atau kartu KKS dan sejenisnya. Nah, untuk petunjuk atau solusinya, saran saya kepada Kak Fazril cukup berkomunikasi saja dengan pendamping sosialnya yang ada di daerahnya tinggal. Nah, kemudian tanyakan kepada pendamping sosialnya untuk proses pengambilan kartu KKS-nya nanti di mana dan seperti apa. Karena biasanya apabila ada peserta baru PKH murni itu untuk kartu KKS-nya sedang proses pengiriman biasanya, tapi untuk bansosnya memang biasanya cair terlebih dahulu, apalagi kalau cairnya melalui kantor pos. Jadi kartu KKS-nya sedang proses, nanti ketika sudah siap didistribusikan, nanti orang tersebut atau KPM baru tersebut ini akan dihubungi melalui pendamping sosialnya untuk datang aktivasi buku tabungan sekaligus pendistribusian kartu KKS. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari akun yang bernama Kak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya baru saja ia menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000 untuk pertama kalinya dan diambil melalui kantor pos. Yang ingin dia tanyakan itu termasuk bansos apa, karena katanya tidak sempat untuk ditanyakan itu sebenarnya program apa. Oke, jadi untuk jawabannya ini ada dua kemungkinan ya, karena nominalnya Rp600.000. Kemungkinan yang pertama ini adalah bansos BPNT program sembako, karena untuk bansos BPNT yang cairnya melalui PT Pos itu Rp600.000 juga nominalnya. Karena hitungannya 3 bulan, alokasi 3 bulan, untuk per bulannya Rp200.000. Dan untuk kemungkinan yang kedua ini adalah bansos PKH komponen lansia, karena untuk bansos PKH komponen lansia itu nominalnya juga Rp600.000 apabila itu cairnya melalui kantor pos. Jadi saran saya kepada Kak Tari, cara mudah untuk mengetahui itu bansos apa, caranya yaitu masuk atau cek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id atau di DTKS. Di sana akan muncul keterangan bantuan sosial apa di sana yang aktif. Kalau di sana yang aktif keterangannya PKH berarti bansos yang diterima barusan itu PKH. Tapi kalau keterangannya muncul di sana yang aktif itu adalah BPNT, maka bansos yang baru saja diterima itu adalah BPNT program sembako. Pertanyaan berikutnya datangnya dari akun tanpa nama ya. Dan untuk pertanyaannya ini kurang lebih sama dengan yang tadi, katanya dapat bansos dari PT Pos tapi nggak punya kartu apa-apanya dan ingin ditanyakan itu termasuk bansos apa. Nah, sekali lagi cara termudah untuk mengetahui apakah itu bansos apa, maka cukup masuk ke websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Untuk linknya ada saya sertakan di description box di bawah video ini ya. Judulnya cek nama di DTKS. Tinggal klik aja linknya, di sana bisa cek namanya. Di sana akan muncul keterangan apakah Anda itu aktifnya di bansos apa, entah itu PKH atau BPNT program sembako. Dan untuk kartunya biasanya memang kalau peserta baru PKH ataupun BPNT yang mana dia adalah peserta baru dan penerima bansos murni dan cairnya melalui PT Pos, biasanya memang untuk kartunya belum ada karena masih sedang proses. Nah, dari beberapa pertanyaan yang masuk ini sebenarnya di sini ada hal yang sangat disayangkan karena kurangnya sosialisasi di daerah masing-masing pada saat sebelum dilakukannya pendistribusian atau pencairan bantuan sosial.
Nah, karena sesuai dengan Juknisnya, seharusnya sebelum bantuan sosial itu disalurkan harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Entah itu melalui penyalurnya atau melalui pendamping sosialnya masing-masing. Dan untuk melakukan sosialisasi ini bisa dilakukan secara langsung atau offline, dan juga bisa dilakukan melalui media sosial atau media online seperti telepon misalnya dan lain sebagainya. Tapi ya mau diapakan lagi ya, mungkin karena ada beberapa alasan sehingga hal itu tidak sempat untuk dilaksanakan sebelum dilakukannya pencairan bantuan sosial, atau mungkin juga terdesak percepatan pencairan bantuan sosial. Oke, itu saja. Buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah apabila pertanyaan yang masuk itu saya rasa belum pernah saya jawab, saya bahas di video sebelumnya, maka akan saya jawab berupa video contohnya seperti di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.